dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Rahayu Demelia Kontesa. Hadir, Bu. Rindiani. Hadir, Bu. Mistariana. Hadir, Bu. Oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sel tumbuhan. Ada yang tahu apa itu sel tumbuhan? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tipe sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang tidak menjadi membran inti, dan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Berikut ini contoh media dari sel tumbuhan. Tipe sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang tidak menjadi membran inti, dan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Berikut ini contoh media dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdapat organel-organel sel. Di antaranya Endoplasma merupakan organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Endoplasma juga merupakan bagian dari sistem endomembran. Endomembran itu merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga endoplasma meliputi separuh lebih dari total membrannya di dalam sel-sel eukariotik. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel yang ukurannya paling kecil dari organel-organel yang lain dan memiliki tekstur yang padat sehingga terdapat dalam sel yang berperan sebagai tempatnya bersintesis protein. Tempat protein bersintesis. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma dan merekap pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Sedangkan badan Golgi atau juga biasa disebut aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya yang biasa. Dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa kita bisa mengamatinya. Organel ini biasanya terdapat hampir di semua sel eukariotik. Sel ini banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Lisosom. Lisosom merupakan organel subseluler yang ditemukan di hampir semua jenis sel eukariotik. Dan sel ini bertanggung jawab untuk pencernaan makromolekul, bagian sel yang lama, dan mikroorganisme. Lisosom ini mengandung berbagai macam enzim hidrolitik yang dapat memecahkan makromolekul. Contohnya itu ada protein, ada juga asam nukleat, ada polisakarida. Mitokondria merupakan organel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Mitokondria ini memiliki fungsi yang fungsinya itu yaitu sebagai tempat pembentukan energi. Tempat pembentukan energi melalui proses respirasi sel. Pada sel terdapat kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Selanjutnya
Yang terakhir itu ada organel sel yang namanya mikrotubulus. Yang ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Selain dapat mempertahankan bentuk sel, mikrotubulus ini dapat berfungsi untuk membantu proses motilitas sel. Contohnya itu ada pada silia atau juga disebut dengan flagella. Dan pergerakan organel sel strukturnya berupa silinders yang panjang dan memiliki rongga dengan diameter luar sekitar 25 nanometer dan diameter. Mikrofilamen atau filamen aktin yang biasanya disebut dengan filamen merupakan bagian dari kerangka sel yang berupa batang padat berdiameter sekitar 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Baiklah, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, apakah sudah paham dan ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai sel tumbuhan, kalian simpulkan di rumah dan akan menjadi tugas. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.